Kenapa orang seperti Kang Deddy yang menjaga budaya dan alam justru sering dianggap aneh di zaman sekarang? Hmm. Apa yang menyebabkan itu ya? Dan ini malah ada yang bengok-bengok ya katanya, waduh, nanti kalau Deddy kuasa, kita itu akan dianggap orang anu. Nanti kalau kuasa, hidup di Indonesia boleh ceramah agama apapun boleh. Pun bisa melakukan. Nah, tapi sebelum berani ceramah tentang keyakinan dan agama harus lulus dulu Pancasila. Kalau nggak boleh. Dilaksanakan oleh Kang Deddy. Karena apa, Kang Deddy? Karena ketuhanannya itu udah manifest dengan tubuhnya. Suatu negara itu, kalau politik tidak menakutkan, tapi kalau budayanya kuat, bangsa itu tidak akan bisa runtuh sampai kapanpun. Oke, Yang. Kenapa orang seperti Kang Deddy yang menjaga budaya dan alam justru sering dianggap aneh di zaman sekarang? Hmm. Apa yang menyebabkan itu ya? Dan ini malah ada yang bengok-bengok ya katanya, waduh, nanti kalau Deddy kuasa, kita itu akan dianggap orang anu. Gini-gini, bang nggak bol-bol putih-putih loh. Oh iya. Oh ya itu. Wah, batinku. Tak dongak nih kuasa. Nanti kalau kuasa, hidup di Indonesia boleh ceramah agama apapun boleh. Hak ya, mau nyedit ngadep ngulon, ngadep ngitam, ngadep ngalor, mau sedekap, ngobong dupo, mau piye boleh. Sah ya. Sah ya ta? Siapapun bisa melakukan. Nah, tapi sebelum berani ceramah tentang keyakinan dan agama harus lulus dulu Pancasila. Kalau nggak boleh. Harus begitu. Berarti Kang Deddy itu salah satu orang yang lulus Pancasila atau? Mas Dede itu tidak lulus Pancasila, tapi hidupnya, jiwanya sudah mengeterapkan Pancasila. Oh iya. Ya, Sudah menerapkan ya. menerapkan. Makanya targetnya yang terakhir, target Pancasila terakhir itu kan keadilan sosial. Nah, keadilan sosial inilah yang sudah dilaksanakan oleh Kang Deddy. Karena apa, Kang Deddy? Karena ketuhanannya itu sudah manifest dengan tubuhnya. Oke. Iya. Mm-mm. Cara berpakaiannya aja kita lihat ya. Iya. Pakai seperti saya warnanya putih gitu ya. Sangat menghargai budaya ya. Menghargai budaya. Memang suatu negara itu kalau politik tidak menakutkan, tapi kalau budayanya kuat, bangsa itu tidak akan bisa runtuh sampai kapanpun. Dengan isu dan guncangan yang luar biasa ini, akankah Kang Deddy akan tumbang di tengah jalan? Kira-kira. Karena saya tanya pada Tuhan dalam tubuh saya dulu ya. Oke. Silakan Yang. Enggak kelihatannya. Aman ya Yang ya? Aman. Aman. Oke. Menurut Eyang, apakah Kang Deddy adalah titisan atau lanjutan dari energi pejuang leluhur Nusantara? Ya, Mungkin atau tidak, Yang? bisa juga, saya katakan bisa juga, mau ya itu secara pasti itu namanya gaib ya. Karena di negeri kita, di Pulau Jawa khususnya, itu berkali-kali ada manusia yang progresif revolusioner. Yang pertama kali adalah Ken Arok, orang Singosari, tetangga saya di sana. Ken Arok pada waktu itu pencetus revolusi yang pertama. Jadi bukan orang jelek, Ken Arok itu barat aja di dalam sejarah dianggap Ken Arok tuh gini. Enggak itu, wah hebat itu. Berarti itu kisah itu sudah Iya, sudah disimpang dipelintir. siurkan ya? Iya, pelintir. Jadi buku sejarah yang ditulis di barat itu yang benar mungkin hanya 8 atau 6%. Yang lainnya itu sudah dipelintir semua. Karena orang Jawa memberi nama itu pun sebenarnya sudah sabdo dan historis. Misalnya ya, pada waktu Nabi Ibrahim punya putra Ismail ya. Iya. Siapa putra siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ismail, bunuhlah anakmu itu, ya ta? Yang dibunuh itu bukan manusianya, nafsu binatangnya. Oh, Ini kan keliru ya. oke. Nafsu binatang kita, Jatikusuma punya nafsu binatang, jenengan punya, adik-adik punya, semua punya nafsu binatang. Nafsu binatang itu apa?
adalah material yang menjadi tubuh ini itu nafsu binatang, karena binatang lah, makanya ini kelihatannya kakek sudah tua kok pakai gini. Ini kitab suci loh, Dik. Dikatakan manusia kalau masih punya tulang dibuat dari air warnanya kuning. Dikatakan manusia kalau masih punya daging dibuat dari tanah warnanya hitam. Dikatakan manusia masih bisa bernapas, yaitu udara warnanya putih. Dikatakan manusia karena masih punya darah dari api warnanya merah. Hilang sito ae sudah bukan manusia, jenenge mayit. Berarti gagal syarat ketika satu elemen hilang. Iya, hebat hilang. Berarti... Jadi makanya kalau punya rumah besar atau kecil, peliharalah dengan kasih sayang, dengan cinta kasih ya, dengan cinta kasih gitu. Oh, berarti iya. Rumah juga harus dirawat. Oh iya, ini benda ini hidup semua ini. Makanya saya senang bilang rahayu. Begitu manusia bilang rahayu, kaca-kaca ini, kamera ini, HP ini awet, Dik. Oh gitu. Awet, karena ini sabdo kan. Kalau di Al-Quran alif lam mim. Penglihatanmu kebijaksanaanmu, pendengaranmu simponiku, lidahmu adalah rasaku, dan lain sebagainya. Nah, yang tidak bisa ditipu apa? Hidung. Makanya probo, kewibawaan. Probo itu kewibawaan. Nah, itu. Lantas kenapa dalam sejarah bangsa justru yang menjaga akar sering dikhianati, Eyang, dan yang merusak sering diangkat? Itu kan sering kali terjadi. Jadi pengacaunya itu malah sering diangkat. Ya. Kan gitu. Ya itu sejak tetangga sama di Demak sana. Sejak si Patah itu dijadikan raja oleh orang-orang dari Timur Tengah sana, ya toh? Itu kan sejak itulah anak mulai berani dengan orang tua. Karena apa? Bapaknya masang patung, masang ini. Patung itu apa? Kitab suci itu. Patung itu. Patung itu kitab suci. Ya. Justru apa ada di dunia itu membuat kitab suci dari patung. Ya bangsa kita sendiri. Yang paling nyolok apa? Borobudur loh. Borobudur itu sejarah dunia. Termasuk bangsa. Waktu itu hidup seorang nabi yang disebut Nabi Solomon. Ya, Solomo. Orang yang bijak, yang cerdas, yang kaya raya. Karena semua harta kekayaannya Ratu Balkis dipersembahkan pada Sulaiman itu ya. Itu orang Jawa itu. Malah nanti dari Jogja tadi pagi saya ditelepon oleh Dr. Sirono dari Gama bahwa saya diminta ruatan memimpin raja-raja untuk mengelilingi Candi Prambanan di sana. Nanti itu. Bulan Juni kalau nggak salah. Juni ya? Iya. Berarti ada ruatan mengelilingi Candi Prambanan. Prambanan, ya. Eyang, apakah bangsa ini sedang kehilangan rohnya dan Kang Deddy adalah salah satu pemanggil roh itu? Mungkin nggak Kang Deddy itu sebagai salah satu pemanggil roh-roh itu? Ya, jadi salah satu pemanggil roh itu betul kalau itu ya, karena betul, ya? Yang namanya hidup itu ada inkarnasi, ada reinkarnasi. Inkarnasi itu hidup yang masih diharapkan oleh leluhur supaya dia itu berkelakuan baik. Sehingga leluhur nanti naik tingkatnya, naik itu. Kalau reinkarnasi lahir kembali. Kalau Mas Deddy ini mungkin salah satu reinkarnasi Kenaro, Bung Karno, segala macam mungkin itu. Tapi prosentasenya macam-macam. Ya, prosentasenya macam-macam. Oke. Yang melihatnya bagaimana? Apakah gerakan Kang Deddy ini akan tumbuh menjadi gerakan kolektif atau akan padam karena sistem yang tidak mendukung? Kalau tentang itu, karena dunia itu sudah banyak dikuasai, kelihatannya hoax itu lebih dominan dari yang real. Oh gitu. Padahal sampai kapanpun, modern apapun, manusia tetap manusia. Yang saya katakan tadi itu tetap ini. Ya. Dan, 4 unsur tadi ya? Ya. Dan selama ini yang salah buat kita itu apa? Jauh-jauh sudah terus diiming-imingi supaya kalau mati masuk ke surga. Di sana ada wanita cantik-cantik. Ya, laki-laki ada wanita. Yang wanita
Dapat apa ya? Dapat apa? Itu tidak ada itu. Tidak ada. Surga itu di kitab suci semua mengatakan, di surga itu di bawahnya mengalir sungai yang bersih, jernih, dan gemericik. Dan di sana ada tanaman antara lain jahe dan merica. Di batu ya. Ya, di batu, termasuk batu. Itu. Seperti itu ya. Jadi, Iya. Lah, di surga kok ada kata-kata jahe dan merica. Berarti surga itu mana? Ya waktu hidup ini. jadi Hidup ini, sebenarnya surga ya sekarang ini. ya sekarang tempat ini. kita tinggal ini ya. Iya, iya. Berarti yang surga yang diiming-imingkan kepada kita semua itu berarti fiktif. Surganya Fiktif. Habib Rizik gitu. Nggak ada itu iming-iming ribuan tahun yang lalu pada waktu belum ada sekolahan, belum ada ini gitu. Iya. Oke, karena tumbuhan di sana juga mirip di bumi. Gitu. Ya, mirip di bumi. Dan manusia itu hidup ya hanya di kini aja di kulit bumi terus-menerus. Malah mungkin Mas Indra dulu pernah ya saya pameri kitab suci saya tahun 3000 yang akan datang, yang satu lembar. Oke. Jamus Kalimosodo, Iya. sentral titik aktivitas minus. Loh, saya itu dengan menguraikan itu, Di. Sekarang itu mendapat penghargaan internasional. Wih, keren ya. Bukan katanya loh ya, saya ditelepon langsung oleh nama saya Mas Agung Kejawen itu dari PU Jakarta, penggaweane seneng tirakat. Oke. Cak, sama oleh penghargaan toko AI, apa AI istilah itu ya. Jadi sama itu didireksi dunia. Sopo wong iki sopo, padahal dia itu hanya melihat wajah saya. Orang ini gitu. Ya, syukurlah. Aku tidak kerasa. Oke, yang kalau budaya dan tanah terus dilupakan, apa konsekuensinya spiritual bagi bangsa ini? Ya konsekuensinya semakin capek ya. Semakin capek nanti orang hidup. Oleh karena itu, Eyang dan kawan-kawan hari ini dalam perjalanan dari Gama ya Dr. Sriono dan Insinyur Edi dan Dr. Sofyan untuk hijauisasi bumi dengan menanam pohon nyamplung, nyamplungisasi. Nyamplung itu punya akar pancer, memperkuat tanah ya. Dan anehnya nyamplung itu ditanam di pinggir pantai juga tumbuh dengan baik, ditanam di daratan biasa juga dengan baik. Dan nyamplungnya itu vibrasinya pohonnya itu bisa menyerap karbon. Dan nyamplungnya ini nanti ya kalau misalnya sudah 5 tahun kira-kira tumbuhnya itu kira-kira sekitar 4 meter 3 meter, hasilnya per tahun nanti kita beli nyamplungnya untuk apa? Untuk diekspor ke Eropa, ke dunia lain, karena di Eropa itu sudah banyak stom pabrik sudah banyak, jadi apa ya, untuk menyerap karbon nanti itu. Oke. Ya di sana bernapas saja udah sulit. Oh gitu ya. Iya. Lantas percaya nggak kalau para leluhur sedang menitipkan pesan lewat tindakan dan laku hidup dari seorang Kang Deddy yang? Percaya nggak yang? Ya percaya, yang tadi saya katakan tadi itu minimal itu 60% lah ya, minimal 60%, karena kalau 100% itu pasti ada sesuatu action yang lebih dahsyat lagi gitu misalnya ya. Dan mohon maaf loh, umumnya kalau tokoh nasional di kepentingan rakyat secara umum, akhir zamannya tuh justru malah menderita. Bung Karno, Saddam Hussein ya. Kok bisa begitu ya? Nggak tahu, termasuk para nabi kan begitu umumnya. Sengsara semua masa hidupnya itu, akhir hidupnya itu. Ada faktor-faktor tertentu nggak yang kok bisa seperti itu? Itu semacam hukum konsekuensi logis dari seseorang, di mana seseorang itu pada waktu hidup jiwanya dicurahkan 90% kepada kepentingan Umum. alam dan umum, sehingga yang 10% itu adalah apa ya, getaran-getaran fisik. Saddam Hussein waktu itu dimasukkan dalam lubang ya toh. Pengikutnya itu kalau tiru-tiru zaman Nabi pada waktu dikejar-kejar suku Quraisy sembunyi di Gua Hira. Kalau ngirim nunggu matahari terbenam dulu,
Itulah asal mulanya bulan puasa, ya toh. Itu. Nah, Saddam Hussein juga begitu. Waduh deh, aku dulu nangis nenggene juglangan pengikutnya kalau ngirim nasi ceblok nih ngono. Ceblok nih dan nuwun sewu tidur di situ, beol ya di situ, kencing ya di situ. Coba tokoh Irak, tokoh revolusi Irak. Coba. Orang besar ya itu. Orang besar. Bung Karno juga sama. Bung Karno itu dompet aja nggak punya, saking semua dicurahkan untuk ini. Bahkan Gus Dur pun ya. Gus Dur pun sama sakit ya sakit. di masa hidupnya. Iya, Ya. nggih. Berarti itu karena sudah terkuras habis Sudah mungkin terkuras habis. untuk alam semesta. Ya. Nggih, nggih. Oke, yang kalau Eyang bisa bicara langsung nih ke Kang Deddy, pesan apa yang Eyang ingin sampaikan Eyang kira-kira? Ya, Mas Deddy, saya panggil Mas ya, masih muda kok ya, Mas Deddy. Siap. Saya ikut bangga dengan Anda. Teruslah maju terus, pantang mundur ya. Syukurlah kalau suatu saat melakukan namanya ruwat bumi. Ruwat bumi ini yang tidak pernah dilakukan manusia sekarang. Kenapa bumi kok diruat ya? Karena bumi kita itu udah kotor. Makanya si Jawa itu pada waktu menerangkan gumelaring dumadi, asal mula kehidupan itu dari telur. Telur pecah menjadi 3, kulitnya menjadi togok, antogo, togok yang di dalam wayang mulutnya gede itu ya. Yang satu putihnya menjadi semar atau ismoyo, isimoyo, manusia. Isimoyo itu cahaya. Jadi jelmaannya Wisnu. Ya, manusia-manusia ini. Lalu manik moyo, kuningnya telur, itu menjadi rajanya para malaikat di kayangan sana, di angkasa sana. Namanya Bathara Guru atau manik moyo. Nah, itu. Jadi makanya kenapa kok bumi itu perlu diruat? Pada waktu Togok itu berpihak kepada bumi, pengikutnya Togok itu siapa? Bala raksasa, lelembut-lelembut, begebluk-begebluk, tuyul-tuyul, gendruwo-gendruwo itu. Begenggek-begenggek. Termasuk koruptor-koruptor. Nah, iya itu materialistis kan itu. Iya, koruptor-koruptor itu. Bicara tentang koruptornya ya. Ini kok semakin menjadi-jadi ya. Bahkan sampai dibilang ada liga korupsi kan gitu. Mulai Pertamina sampai Timah dan lain sebagainya. Iya, betul. Itu kenapa mereka mempunyai mindset segitu kuatnya terkait korupsi, nalurinya untuk berkorupsi sampai gede-gede gitu ya. Nah ya itu sejak 1965. Apa yang salah kira-kira? Sejak 1965 bangsa ini sudah memikul beban dosa terhadap bumi, tanah dan air. Dan itu nanti harus dinetralisir. Syukur Mas Deddy berani mengadakan ruatan di daerah-daerah tertentu. Okay. Ruatan itu sih gampang kok, tidak harus beber wayang yang enggak usah ya. Yang penting kan mantranya itu nanti cari dalang-dalang sepuh. Dalang-dalang sepuh itu dicari suruh dalang di daerah sana di tempat-tempat kuno itu. Umumnya orang dulu itu kalau babat pertama kali yang dicari apa? Sumber air, pasti itu. Ya sekarang enak, ada aspal, ada listrik, ada segala macam. Dulu waktu babat pertama kali pas hutan lebat cari sumber air. Karena apa? Yang babat itu ngerti. Besok kalau di sini anak cucu saya sudah berkembang biar air ini bisa untuk minum, untuk mandi, untuk cuci-cuci. Dan biasanya air itu lalu tumbuhlah pohon yang besar. Nah, sekian persen dari budaya ini dilakukan oleh orang mana? Orang Bali itu. Sekarang sudah diambil alih oleh PDAM dan bayar. Gitu. Ya, PDAM dan bayar.